Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan apa yang ada di situs ini yang udah kemarin Bapak kita share ya. Bapak share waktu minggu kemarin dan kalian sudah mempraktekkan. Langsung saja silakan kamu buat topologinya seperti ini. Setelah dibuat topologinya, lihat langkah-langkahnya. Pertama kita konfigurasi IP untuk PC-nya. Di sini kita cara ngasih IP-nya klik. Kita sambungkan dulu dengan kabel strike ya. Dalam bentuk aslinya juga kita sambungkan pakai bentuk strike. Seperti ini. Ingat ya, disambungkannya ke fast Ethernet. Nah, dari sini lihat yang disambungkannya adalah ke fast Ethernet. Dari switch-nya ke komputernya pun ke fast Ethernet, bukan ke RS232. Nah, kemarin masih banyak yang gagal gara-gara salah nyolokin. Kalau dari sininya fast Ethernet, ke sininya juga harus ke fast Ethernet. Kemudian kita kasih IP. Cara memberi IP tinggal klik komputernya, klik desktop, kemudian klik IP. Yang ini, IP configuration. Sekarang kita pakai static. Tadi dicontoh 10.10.10.1. Subnet masknya kita kasih otomatis. Yang ini 10.10.10.2. Yang ini 10.10.10.3. Dan yang ini 10.10.10.4 ya. Oke. Secara LAN, kalau kita bicara local area network, ini sudah dapat saling terhubung ya. Kita cek dari PC 0, dari PC 1 ke PC 0 sukses ya. Atau dari PC 1 ke PC 3 juga sudah sukses. Lebih tepatnya, cara cek koneksi itu ya, bukan pakai ini, bukan pakai pengiriman email ini, karena di komputer aslinya tidak ada fasilitas untuk ngirim email seperti ini. Di fasilitas aslinya di command prompt ya, tinggal ketik cmd. Nah, kita pilih command prompt yang ini. Nah, ini di komputer realnya ya. Kalau di sini komputer simulasi ya, simulasi itu tiruan dari suatu yang nyata. Ini adalah tiruan komputer tiruan dari suatu yang nyata, yaitu komputer yang real. Nah, di sini command prompt-nya. Cara ngecek koneksi yang sesungguhnya adalah kita kasih perintah ping. Kita kasih perintah ping, kemudian ketik destination IP. Misalkan destination IP-nya atau IP tujuan ya 10.10.10.1. Nah, maaf 10.10.3 ya tadi tujuannya. Nah, kalau jawabannya reply from terus IP tujuannya terus ada akhirnya TTL time to leave-nya, nah itu berarti sudah berhasil terhubung. Nah, kalau ternyata kita ping misalkan ke 10.10.10.5. Nah, di sininya loading dan mungkin jawabannya bisa request timeout atau reply, tapi akhirnya destination uncable, berarti itu belum terhubung ya. Itu singkatnya seperti itu. Nah, jadi ini secara local area network ini sudah bisa disebut dengan local area network, sudah bisa saling terhubung seperti ini. Nah, sebelum dilanjut Bapak ingatkan kembali ya bahwa
komponen komputer itu? Nah, jawaban yang kemarin, komponen komputer itu komponen jaringan komputer, maksud Bapak ya. Bapak ulangi, komponen jaringan komputer itu terdiri dari 4 ya. Pertama, device-nya. Ini device-nya misalkan komputer atau HP atau gadget lainnya. Terus media. Nah, jadi yang pertama komputer, yang kedua media, yang ketiga protokol, yang keempat data. Yang pertama device ini ya. Device-nya komputer, yang kedua media, ini medianya kabel, ada media kabel, ada media jaringan lainnya. Switch juga bisa dikategorikan media ya. Untuk konsentrator juga. Yang ketiga protokol, tadi kita ngasih IP, ini protokol, yang keempat data. Kalau digambarkan dalam kehidupan sehari-hari, jaringan komputer ini ibaratnya kalau kita ingin mengirim sesuatu ke teman kita atau ke saudara kita. Kita dan saudara kita itu pengirim dan penerima sebagai device-nya. Nah, kemudian medianya adalah kantor pos atau kurir, apakah itu JNE, apakah itu BNT ya, dan yang lainnya, kurirnya. Nah, kurirnya. Terus protokolnya apa? Protokolnya alamat ya, alamat pengirim dan alamat penerima. Dan datanya adalah barang yang dikirim. Jadi hampir sama jaringan komputer itu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini jaringan LAN. Untuk jaringan LAN ini sudah jadi, ini segini bisa disebut jaringan LAN. Sekarang kita masuk ke yang disebut dengan VLAN atau virtual local area network. Apa bedanya? Nah, kalau di LAN tadi kita hanya mengkonfigurasi PC-nya saja. Dan di LAN port yang digunakan juga bebas ya. Kalau di VLAN, ya ini yang pertama ya, perbedaan yang mencolok antara LAN dan VLAN. Yang pertama, switch yang digunakan harus switch manageable, yaitu switch yang bisa dikonfigurasi. Yang kedua, dalam jaringan VLAN, setiap port itu didaftarkan mau ke VLAN berapa. Nanti ada VLAN ID, VLAN 10, VLAN 20 dan seterusnya. Untuk sekarang kita coba buat dua VLAN ya, VLAN 10 dan VLAN 20. Bapak tandai misalkan ya, yang ini akan Bapak jadikan VLAN 10, nah, yang ini akan Bapak jadikan VLAN 20. Nah, ini VLAN 10 dan ini VLAN 20. Nah, ini VLAN ID. Untuk teori VLAN ID dan lain sebagainya nanti di-share lagi ya. Oke. Cara konfigurasinya gimana? Cara konfigurasinya tinggal diklik saja switchnya. Nah, tinggal diklik, terus ada konfigurasi secara berbasis teks TLI, ada konfigurasi berbasis gambar dari sini ya. Nah, untuk sekarang sesuai dengan contoh, itu konfigurasinya berbasis teks. Di sini perintahnya klik gambar, switch, terus CLI, terus ketik perintah no, terus perintah enable, configure terminal. Kita praktekkan. Klik switchnya, klik CLI, kita kasih perintah no, no-nya udah di atas ya. Tinggal kita enable. Enable itu untuk mengaktifkan. Enable. Kalau Bapak di sini disingkat dengan N ya. Enable. Kemudian setelah kita enable, kasih perintah apa? Enable, terus configure terminal. Configure terminalnya Bapak singkat dengan kata config t. Config t. Nah, ini sudah
Nah, sudah masuk ke mode konfigurasi. Lihat ya, tadinya switch dengan tanda siku, dikasih perintah enable, berarti switchnya sudah bisa sudah masuk ke di on kan ya, enable itu di on kan. Kemudian berubah jadi switch, terus tanda pagar, berarti sudah bisa konfigurasi. Kemudian kita ketik perintah configure terminal untuk masuk ke mode konfigurasi. Perintah berikutnya adalah kita ketikkan VLAN-nya ya. Kita membuat database VLAN. Nah, database VLAN, kita buat database VLAN. Kita kasih di sini database VLAN-nya pertama VLAN 10 ya. VLAN 10. Nah, VLAN 10 lihat ada perubahannya dari config saja menjadi config VLAN. VLAN 10 ini kita kasih nama, misalkan namanya di sini kalau di tutorial apa namanya A misalkan. Nah, kalau di sini misalkan Bapak kasih lab 1. Nama lab 1. Nama lab 1. Nah, kalau ada surat seperti ini ya, berarti itu ada perintah yang salah. Berarti harus diulangi. Perintah yang salah atau kelewat atau typo ya, harus diulangi. Setelah itu kita exit. Nah, kemudian kasih perintah lagi VLAN 20. VLAN 20. Terus namanya apa tadi untuk VLAN 20? Lab 2 misal ya. Oke, udah beres membuat database VLAN-nya? Setelah beres membuat database VLAN, kita exit dulu. Kita daftarkan tiap interface. Interface itu maksudnya port yang ini ya. Port yang ada di sini, port yang tersambung ke komputer. Di sini port yang tersambung ke komputer yaitu di Bapak FA 0/1, 0/2, 0/3 dan 0/4. Nah, FA 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 mungkin bisa beda antara port di komputer Bapak dengan di komputer yang kalian gunakan ya. Untuk mengetahui kalau gak muncul ininya, kamu bisa sorot kabelnya, dia akan muncul FA berapa. Atau bisa kamu cek dari sini ya, preference, terus klik show, always show port label. Agar label portnya selalu muncul. Jadi pastikan port berapa yang terhubung ke komputer, itu yang kita konfigurasi. Untuk sekarang port 0/1, FA 0/1 dan FA 0/2 Bapak akan daftarkan ke VLAN 10. Nah, caranya sama dengan di sini ya. Nah, ini kita masuk dulu ke interface-nya INT FA 0/1. Nah, lihat tuh kan, kalau di tutorial di sini FA-nya 2/1, tapi kalau di Bapak sesuai dengan port di Bapak. Nah, di Bapak 0/1. Nah, kalian juga sama ya. Jadi untuk portnya jangan ikut tutorial, tapi samakan dengan komputer kalian. Portnya port berapa? Switch kalian port berapa yang digunakan? Jadi sekali lagi, langkah pertama untuk mendaftarkan interface, masuk dulu ke interface-nya dengan cara mengetik INT ya. INT FA berapa? Misalkan Bapak di sini FA 0/1. Kemudian kita ketik perintah switch port mode access. Switch port mode access. Nah, switch port mode access ya. Nah, ini ada kesalahan nulis. Nah, oh ini. Nah, benerin ya. Kita cek kesalahannya di mana. Mode attach. Oh iya, itunya ya.
Kita cek, udah benar gitu. Kemudian kita daftarkan switch port access. VLAN 10. VLAN 10. Selanjutnya exit. Untuk berikutnya kita tinggal tekan tombol up and down ya untuk mengulang perintah yang tadi. FA 0/2. Enter. Ini mau Bapak daftarkan ke VLAN 10 juga. Udah jadi. Exit lagi. Kemudian kita daftarkan interface 0/3. Yang ini mau kita daftarkan ke VLAN 20. Ininya ganti dengan 20. Enter. Berikutnya FA 0/4. Jangan lupa di exit dulu ya. FA 0/4. Untuk diakses. VLAN 20. Enter. Exit. Nah, ini lihat perintahnya di sini. Interface FA 0/1 dan 0/2 sudah didaftarkan ke VLAN 10 dan interface 0/3 dan 0/4 sudah terdaftar ke VLAN 20. Kita bisa cek dengan cara menyorotnya ya. Nah, di sini lihat disorot, kita bisa melihatnya FA 0/1 up. Up itu sudah terkoneksi ya, sudah dikonfigurasi masuknya ke VLAN 10. Begitupun FA 0/2, kemudian FA 0/3 dan 0/4 ke VLAN 20. Sampai sini kita sudah berhasil membuat konfigurasi VLAN sederhana. Cirinya berhasil ketika kita mengirim ke sesama VLAN, ini sukses ya. Harus bisa sesama VLAN 10 bisa, sesama VLAN 20 juga bisa. Ya. Namun untuk VLAN 10 dan VLAN 20, dari VLAN 10 ke VLAN 20 tidak bisa. Nah, ini in progress ya, failed. Nah, ini berarti sudah berhasil ya. Dari VLAN 10 ke VLAN 20 gak bisa connect. Tadinya kan ke semua port juga bisa connect. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, ke semua arah kita bisa connect. Sekarang sudah dikelompokkan dengan metode virtual local area network, sehingga yang bisa connect hanya yang ke sesama VLAN. Meskipun di sini IP-nya satu network atau satu jaringan. Lantas bagaimana agar ke VLAN yang berbeda bisa terhubung, bisa connect? Kita akan saksikan di video berikutnya dan di tutorial berikutnya.